Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bian Kasabina Yunas dengan NIM 2023081064. Di video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi pengajuan KP untuk UAS PIBS. Nah, di sini pertama ada GitHub-nya. Nah, untuk bagian saya sendiri itu saya mengerjakan file admin atau tampilan awal halaman admin dan juga mengerjakan file user, yaitu tampilan awal halaman user. Untuk sequence diagramnya, saya mengerjakan sequence diagram user dan juga sequence diagram data mahasiswa. Langsung saja kita lihat kode programnya. User PHP ini sebagai halaman utama di halaman user. Nantinya si user itu bakal diminta untuk menambahkan form, mengajukan datanya mereka sendiri ke form pengajuan KP. Nah, di sini kita ada untuk koneksi. Terus abis itu di sini ada PHP untuk menambahkan data mahasiswanya. Nah, terus di sini ada header. Nah ya, semua datanya ini udah diambil dari database ya. Sini ada header. Terus abis itu ada navigationnya. Nah, di sini nanti ada form buat si usernya itu memasukkan datanya mereka sendiri. Dan lalu ada aside dan juga ada footer. Dan ada script. Nah, scriptnya itu buat tambah data aja ya. Nah, selanjutnya ada admin PHP. Nah, di admin PHP ini sebenarnya masih berhubungan sama si user. Tapi di admin ini itu nantinya sebagai halaman utama admin, di mana nanti bisanya itu cuman ngelihat data mahasiswa yang udah ngajuin KP, terus bisa ngedit data mahasiswanya, dan bisa menghapus data mahasiswanya. Tapi kita nggak bisa nambahin karena udah ada di user. Yang pertama ini ada koneksi sama, terus abis itu ada PHP untuk menghapus data dan juga untuk mengedit datanya. Nah, langsung saja di sini ada header, terus ada navigation. Nah, ini adalah ada form buat ubah datanya. Terus ada tabel lagi buat nampilin data mahasiswa yang sudah mengajukan KP. Terus di sini ada aside, dan juga ada footer. Nah, di sini ada script untuk button ubah dan juga button ubahnya. Lalu selanjutnya saya akan review sedikit untuk yang lainnya. Di sini ada create aside, yaitu nanti fungsinya untuk mengelola data aside, yaitu untuk yang di informasi sebelah kanannya. Dan di sini ada create lowongan. Ini untuk di halaman admin ya, by the way. Nah, untuk create lowongannya ini juga sama untuk mengelola data lowongan. Ini untuk bagian admin juga, dan create header footer ini untuk mengubah data di header footer ada di bagian admin juga. Terus lowongan ini untuk menampilkan lowongan apa saja yang tersedia di halaman user. Langsung saja saya perlihatkan aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya, di mana di halaman utama usernya itu ada form pengajuan kerja profesi. Nanti user bisa untuk mengajukan kerja profesi di form ini. Nah, ini sistem kita coba isi ya. Nanti kita submit. Nah, untuk di sini pilihannya ada lowongan. Nah, lowongan ini adalah lowongan yang tersedia pada saat ini. Terus di sini ada header footer yang ngambil datanya itu semua dari database. Dan di sini ada informasi. Nah, terus habis itu untuk di bagian adminnya, sama di bagian halaman utamanya itu ada kelola data mahasiswa. Nah, data yang tadi saya masukkan di sini itu munculnya ada di admin. Nah, di sini kita bisa buat ubah si datanya itu, tapi kita nggak bisa ubah NIM-nya ya. Bisa kita ubah apa yang salah? Bisa kita ubah aja program studinya. Nah, ini kita bisa ubah, terus kita ubah.
Nah, ini keubah yaitu jadi informatika dan kita bisa hapus juga nih. Terus, untuk kelola header footer-nya di sini kita bisa mengganti nama webnya yaitu misalnya tambahin aplikasi. Terus kita ubah, dia akan keubah di header-nya dan juga di footer-nya. Begitu juga di halaman, user-nya akan keubah namanya di header dan namanya di footer. Terus untuk aside ini kita untuk mengelola informasi. Kita bisa tambahkan, pengumuman. Ini kita bisa tambah. Nah, ini nantinya bakal muncul di, tabel informasi dan juga di halaman user juga bakal ketambah. Kita bisa edit informasinya, kita edit, ubah, dan ini jadi tersedia aja. Terus di sini juga keubah dan kita bisa hapus. Kayak yang di user juga akan kehapus. Nah, yang terakhir ada kelola lowongan. Ini, kita bisa menambahkan data lowongan dan nantinya akan muncul di, bagian halaman user yang lowongan. Kita bisa tambahkan dan nantinya akan muncul di bagian lowongan sini. Nah, terus kita bisa juga edit lowongan yang ada. Kita bisa ubah, alamatnya salah. Kita ubah, nah maka ini keubah ya, Bintaro Jaya. Nah, kita bisa juga hapus. Di sini nantinya akan kehapus. Nah, untuk sequence diagramnya, ini adalah sequence diagramnya. Yang pertama itu user mengakses web. Pengguna membuka halaman aplikasi melalui browser, lalu sistem akan menampilkan menu utamanya. Lalu setelah user mengakses web, sistem merespons dengan menampilkan halaman utama yang berisi menu utama. Terus selanjutnya user memilih menu lowongan. Pengguna memilih, menu yang berhubungan dengan daftar lowongan kerja. Sistem akan menampilkan tabel lowongan. Sistem merespons dengan menampilkan tabel yang berisi daftar, lowongan kerja yang tersedia. Lalu selanjutnya user memilih menu form, pengguna memilih menu untuk mengisi form, kemudian untuk melamar salah satu lowongan. Lalu selanjutnya sistem menampilkan halaman form. Sistem menampilkan halaman form kepada pengguna untuk diisi. Lalu selanjutnya user mengisi form, pengguna mengisi form dengan informasi yang diperlukan seperti data pribadi dan informasi terkait lamaran. Terus selanjutnya sistem menyimpan data ke database. Setelah form diisi, sistem menyimpan, data yang dimasukkan pengguna ke dalam database. Lalu selanjutnya database menyimpan ke admin. Data dari database diteruskan ke admin kemudian untuk ditinjau lebih lanjut. Oke, selanjutnya yaitu, sequence diagram yang data mahasiswa ini. Yang pertama itu admin mengakses web. Admin memulai proses dengan mengakses aplikasi web. Permintaan ini dikirim ke sistem yang kemudian memproses permintaan tersebut. Nanti sistem akan menampilkan halaman admin. Setelah menerima permintaan dari admin, sistem menampilkan halaman antarmuka khusus admin. Admin memilih menu kelola data mahasiswa. Admin memilih menu, untuk mengelola data mahasiswa dari antarmuka, sistem menampilkan tabel data mahasiswa. Setelah admin memilih menu, sistem mengambil data mahasiswa dari database dan menampilkannya dalam bentuk tabel di halaman admin. Jika admin ingin mengubah, data mahasiswa, admin memilih opsi untuk mengubah data mahasiswa tertentu dari tabel. Permintaan ini diteruskan ke sistem. Sistem menampilkan form ubah data. Sistem menampilkan form khusus untuk memperbarui data mahasiswa. Lalu nantinya admin akan mengisi form ubah data. Nah, selanjutnya admin mengisi form dengan data terbaru untuk mahasiswa yang dipilih. Sistem menyimpannya datanya nanti ke database. Setelah admin mengisi form, sistem mengirim data baru ke database untuk disimpan. Lalu nantinya validasi data oleh sistem.
Nah, sistem memvalidasi data yang telah disimpan untuk memastikan kebenarannya. Jika validasi berhasil, tabel data di halaman admin diperbarui dengan data terbaru. Admin bisa juga untuk menghapus data mahasiswa. Admin juga memiliki opsi untuk menghapus data mahasiswa tertentu. Sistem menerima permintaan ini dan meneruskannya ke database. Lalu sistem menyimpan perubahan ke database. Sistem memperbarui database untuk menghapus dan mahasiswa yang diminta oleh admin. Validasi data oleh sistem. Sistem memvalidasi hasil penghapusan data. Setelah validasi berhasil, tabel di halaman admin diperbarui dengan data paling terbaru. Udah sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang mohon maaf. Terima kasih.